Kalau untuk stresnya, suara atau ya, kalau untuk stresnya puyuh gini ya, banyak orang yang berpendapat ya, kalau orang stres gampang ya, bahwa sakit jiwa sehat ya. Tapi kalau puyuh gini, ada yang berpendapat puyuh itu pernah stres nggak? Ada yang berpendapat kawan kita di Jawa itu mitos mas. mitos. Itu mitos. Dengar suara dia stres, dengar ini dia stres, itu mitos. Ayo pelihara ini 10.000, tapi kenyataannya ya nggak pernah stres. Cuman kalau saya pribadi menyimpulkan gini, mungkin itu nggak stres ya. Tahu-tahu kita dengar ada suara mungkin dentuman yang tong gitu. Ya, mercon apalagi ya. Ini lagi bulan puasa kan. Nah, itu berkemungkinan memang dia terkejut. Dia terkejut. Tapi nggak sampai stres berhari-hari dia mogok betelor, tidak. Gitu nah. Dia ya memang ada masa ngedropnya, dia ada. Dia tahu-tahu kok dalam puyuh 1000 ini kok cuman ketemu 3 piring. Nah itu harus dicurigai. Apa masalahnya? Gitu loh. Ngedrop itu. Terkadang bukan stres. Terkadang apa? Mungkin rekan-rekan ini kurangnya kontrol, kurangnya perawatan secara detail. Jadi kenapa kok bisa sampai timbulnya stres ya itu tadi. Mungkin kandangnya pengap, sirkulasi udara mungkin kurang, kan gitu. Nah terus mungkin kandangnya terlalu lembab sehingga kotoran tidak kering. Kalau kotoran tidak kering maka dia akan bau, kan gitu. Tetapi kalau sirkulasi udaranya enak dia masuk, kotoran kita kering. Ini kotoran kita kering, gitu. Tidak ada basah. Kalau basah, wow, bisa main. Iya. Gas amonik dia salah ini. Itu bisa untuk pupuk juga mas? Ya kalau untuk kotoran tetap kita gunakan untuk pupuk. Kadang untuk sawit, untuk sinam. Kalau di Jambi ini kan rata-rata kan kalau di wilayah kita berkebun ya, sayuran bagus juga, cabai bagus juga. Kadang juga untuk pupuk sawit, terus karet, banyak juga yang namanya pupuk ya tetap bagus, hasilnya tetap bagus. Terus rata-rata per hari ini telurnya kira-kira berapa sih mas? Kalau untuk kita lihat produktivitasnya ya, kalau telur 100 itu, nah ini perlu dikaji memang. Kalau puyuh ini ya masih di umur 2 bulan, itu masih seger-seger di badan ya. Itu sampai di umur 7 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu daya telurnya bisa 90%, bisa 95%, malah meningkat gitu ya? Bisa 99%, bisa 100% itu di umur yang seperti itu. Tetapi kalau sudah 8 bulan ke sana, itu paling 85. Iya menurun, stabil 85 terus gitu. Makanya kalau kawan itu, mas saya pengen sehari itu menimbulkan satu ikat itu 10 piring ya, 1000 butir ya. Itu saya harus pelihara berapa? Ya saya sarankan pelihara lah 1.200. Nanti per hari ketemu 1000 telur. 1000 telur. Tinggal kalikan, kalau di Jambi 1000 telur sekarang ya 350. Gitu. Kalau pelihara 1000 pakan habis berapa? Ya paling sekarung 2 hari. Sekarung 2 hari. Sekarung 2 hari. Berapa itu? Sekarang 410. 410. Nah kemudian telur itu kan 2 hari kan 20 piring. Ya. Berarti kan 750. Masih dapat. 400. Masih dapat Nah, lah kan ya. masih dapat gitu loh. Nah itu. Nah secara hitung-hitungan di atas kertas seperti itu. Makanya kalau melihara itu ya paling tidak di atas 1000 lah. Di atas 1000 baru ya. ketemu gitu nah. Kalau bahasa itu cuma untuk main-main. Nah itu Iseng-iseng. untuk main-main, untuk nyari konten. Terus kira-kira dari pembibitan ini mas, ada dah yang berisiko sakit atau cepat mati atau kayak mana kalau untuk puyuh nih? Kembali ke situ. Kalau kita yang namanya ternak, itu sering saya sarankan yang pertama, jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Itu kebersihan segala-galanya, kebersihan harga mati. Buang kotoran kayak gini kalau bisa itu sehari 2 hari sekali lah. Iya 2 hari sekali ya. Kayak penyakit
penyakit banyak. Oh gitu ya. Kalau Bisa penyakit ya? banyak, iya. Tapi kan tergantung kita menyikapinya. Iya. Yang pertama, apabila ini kotoran, ya, Hmm. si telek puyuh ini sampai numpuk seminggu lebih, Hmm. ini uapnya naik, Mas. Oh. Ini uapnya naik, disedot dengan dia. Gas bagus. amoniak naik, bom waktunya di sini ini disedot dengan dia. Apa yang ditimbulkan? Penyakitnya senot. Senot itu ciri-cirinya seperti apa? Matanya berair, Oh. lesu. Nah kayak gitu. Terus bisa juga timbul penyakit kalori, polari. Itu penyakitnya apa? Berak hijau, berak kapur, kayak gitu. Oh, iya iya. Iya. Tetapi walaupun penyakit seperti itu mengenai dia masih bertahan, Masih bertahan hidup ya? bertahan. Lain dengan ayam. Iya iya betul. Ayam dihantam siko, besok kawannya keluar, tetangganya ngikut gitu. Nah terus rajin-rajin disemprot. Ada semprotnya ya, Pak, ya. Kita semprot menggunakan ini cairan ini saja. Oh. Ini khusus. Ini Untuk mencegah penyakit. ini antibiotik. Ini kena air minumnya juga nggak apa-apa, kena makanannya juga nggak apa-apa. Dosisnya 1 liter air 2 tutup. Oh. Ini khusus untuk apa ya, ternak ya. Per berapa hari itu ya? Ya kalau saya sih biasanya seminggu sekali Mas. Oh Ya. seminggu sekali ya. Kadang kan kita semprotkan ke burung. Kita semprotkan ke burung. Basah nggak apa-apa. Oh. Karena apa? Takutnya burung ini, kadang kan burung ini kan saya kontrol ya seminggu sekali. Kalau dirasa kita dia itu ada kutunya, nah itu mulai saya semprot. Kalau enggak nanti ya timbulnya ya penyakit tadi. Makanya sering-seringlah kita menjaga kebersihan. Kalau kebersihan kita biarin aja, saya sering kali menasehati rekan-rekan gini. Jadi kalau yang namanya kita mau ternak, kita harus satu hati dengan ternak kita. Kita harus satu hati. Andai kata kita masuk ke kandang kok nggak nyaman di kita, pas ternak kita nggak nyaman gitu loh. Kita dekat dengan dia kok bau, kitanya aja nggak nyaman, apalagi dia. Kalau kita ternak satu hati dengan ternak kita, jalan Mas. Tapi kalau kita nggak satu hati, nggak jalan. Ah, terserah kamu lah, minum habis makan habis terserah. Iya, nggak jalan gitu. Makanya terkadang ya kita gini, kalau di awal sih gini, takutnya nanti nggak kasih makan dari mana, modal kita nggak ada. Saya cuma punya satu keyakinan saja, bahwa nyawa yang sudah diciptakan oleh Allah itu nggak mungkin nggak ada makan. Pasti sudah dijamin makannya gitu loh. Betul. Nggak tahu nanti itu duit dari mana untuk beli pakan, kita kan nggak tahu. Yang penting keyakinan saya di situ. Allah menciptakan nyawa itu pasti sudah dijamin makannya di muka bumi. Makanya saya semangatnya di situ. Nggak mungkin kita. Masa kok kita ngurusi ternak, ngurusi binatang, ngurusi hewan, ini sudah pemeliharaan, sudah ditanggung, makanya kok kitanya kok ragu. Kan gitu. Makanya saya sering dengan kawan-kawan seperti itu. Ketemu nggak makan. Urusan ketemu sama enggak ya nanti kita perhitungkan. Iyalah. Gitu loh. Makanya dari situ. Terus untuk pemasaran telur nih Mas yang sudah pernah dilakukan oleh peternak Mas ini kemana aja nih? Kalau untuk telur tetas kita alhamdulillah sampai keluar provinsi ya. Sampai keluar provinsi. Terakhir kemarin saya ngirim ke Pangkal Pinang, Riau ya? Kepulauan Riau, Iya, ke iya. Kepri. Nah ini besok ini saya ngirim ke daerah Jawa Timur, Gresik. Iya iya. Nah, itu Iya. alhamdulillah. Telurnya telur apa? Bukan telur konsumsi Mas. Ya telur Telur tetas, tetas. petilnya. Nah, Oh. kalau untuk telur konsumsi kan di wilayah masing-masing pasti ada. Nah ini telur konsumsi, telur tetas. Telur tetasnya. Telur tetas itu ya tergantung yang pesan. Pak, saya maunya untuk indukan. Pak, saya maunya untuk telur aja. Ya sudah kita kirim berdasarkan pesanan gitu. Iya iya. Tapi kalau untuk saat ini ya mungkin mendekati bulan-bulan mau lebaran ini gudang overload kalau mengirim barang. Iya iya betul. Mungkin nanti setelah lebaran, tapi nanti hari Senin masih ada waktu, kita mau melakukan pengiriman juga. Packing kita melakukan pengiriman juga. Ya namanya kita ngirim barang pecah belah. Iya. Iya. Tentu resiko pasti ada kan gitu. Apalagi kan untuk pengiriman kan nggak tahu, kadang barang di gudang kan main lempar main sano kan nggak taunya itu kan di dalam barang antik yang mudah pecah gitu. Nah itu terkadang seperti itu.
Terus pernah nggak kira-kira Pak nih ada permintaan dari mungkin nasi uduk atau apa gitu untuk yang jantan-jantan nih dijadikan untuk apa ya konsumsi nasi Kuliner uduk? gitu. Nah, kuliner gitu Pak. Gini, kalau untuk yang jantan itu bisa ya, tetapi itu dagingnya kecil ya. Kalau Oh. untuk jantan kecil, bobotnya juga kecil ya. Begitu kurang ya. lebih ya. Ya bisa, tetapi peminatnya sedikit. Hmm. Kalaupun memang untuk kuliner ya, saat ini di Jambi seringkali kewalahan. Iya iya iya. Rumah makan kewalahan. Karena memang ada yang Seperti menyediakan juga. yang ada di daerah Beringin, dekat Saperius itu. Biasanya itu kalau pagi kan ada itu nasi pincuk. Nah, iya betul. Itu ada selalu ada ini ya. Yang punya tetangga saya. Nah, Mbak Sri itu yang punya itu. Nah, itu beliau itu kalau untuk apa ya, untuk mengcover daging puyuh yang dari Jambi selalu kekurangan, Mas. Dia selalu minta dari Jawa. Iya iya Kita iya. kiriman dari Jawa terus. Kita kekiringan, terkadang saya di WA, bos ada barang, nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada cepet kabari, dia ngambil dari Jawa. Iya iya. Itu iya. kalau untuk di Jambi. Nah kemudian ada kawan juga yang main di daerah Bungu, di daerah Kabupaten Bungu itu dia juga dari Jawa, terus dikirim. Iya 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 iya. Kalau untuk pemasaran takut kita nanti sudah akhirnya jualnya kemana? Ya, jangan takut. Balik lagi ke situ Masih tadi. luas ya. Iya, Pemasaran. masih luas. Karena apa? Ya ada yang jualan pas saya beli. Apalagi sudah ada ini apa grup komunitas ya. Ya sudah ada komunitas. Mungkin rekan-rekan juga bertanya, masa akhirnya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kan gitu. Mungkin kita boleh disorot ya. Saya setiap kali saya menetaskan itu selalu saya buat tanggalnya. Ya, selalu saya buat tanggalnya. Oh. Jadi iya. kita tahu. Ini Berapa- dari 2021. Berapa umurnya ini ya? Iya, kita tahu. Setiap kali kita menetaskan, Ya 04, 01. nah, ini sudah berapa tahun? Itu 2 tanggal- tahun sudah. 2 tahun lebih. 2001 ya. Nah, itu sudah. Nah ini Iya. Ya. ini sudah. Berarti ini umur sudah 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. sudah 2 tahun. Rata-rata 2 tahun sudah. Rata-rata 2 tahun. Kenapa saya pertahankan? Karena ini adalah indukan. Oh, ini Semakin tua semakin bagus. Oh iya iya iya. Semakin tua dia semakin bagus. Saya pertahankan. tapi telur juga. Dia masih bertelur gitu. Nah inilah yang menjadi andalan untuk pembibitan kita. Ini umpan. Ya itu pakannya. Telurnya ini kemana? Kalau telurnya ya pasti dia ke sini. Oh, gini. Langsung gelundung otomatis ke sini. Oh iya sih. Seperti ini. Nih. Nah, dia akan turun ke sini. Nah jam-jam bertelur itu ya jam-jam 2 sore ini. Oh. Nah, ini biasanya gagal produksi. Iya gagal produk ya. Mungkin puyuhnya di dalam luka ngecet. Iya iya. Kalau dicoba enak juga nih. Iya. Enak lah. Banyak vitamin juga. Banyak vitamin juga ya. Aduh. Ini lupa ngecetnya Lupa gitu di dalam. ngecet juga. Nah, gitu. Jadi, ya kalau untuk masa akhir tergantung balik lagi tergantung perawatan ya. Kalau perawatannya bagus bisa sampai 2 tahun. 2 tahun lebih itu biasanya bisa. Ya, kenapa sampai bisa 2 tahun lebih? Terkadang mungkin pakan ya. Pakan itu kalau kita menggunakan pakan pabrikan. Ya namanya pabrik kan pasti sudah diuji semuanya ya. Lain dengan kita mengoplos deh. Lain di kita mengoplos sendiri ya kan. Dan asamnya kebanyakan atau tidak kita kan nggak tahu. Tapi kalau itu sudah pabrikan, itu hasil labnya, hasil labornya sudah pasti paten kan gitu. Iya iya iya. Jadi kalau untuk rekan-rekan juga yang mau belajar ternak ya silakan saja. Kami, nah jangan lupa cari saja di situ ada ketik saja di YouTube itu kan Edi Puyuh Jambi. Nah itu langsung keluar. Kami beralamat di Jalan Bumi Perkemahan, ada di RT 14 di Desa Tangkit di Kabupaten Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam. Sungai Gelam. Nah itu di Desa Tangkit, asal masuk Desa Tangkit silakan mungkin kawan-kawan tanya di mana ada peternak Peternak puyuh. puyuh. Nah itu mudah-mudahan. Di link deskripsi. Nah Kita itu udah nanti katakan. ada itu di situ nanti. Google Map maupun alamatnya. Iya iya. Nanti itu ada. Kalau mau belajar silahkan. Dipungut biaya nggak Pak? Enggak. Gratis. Saya nggak pernah pungut biaya. Pak belajar konsultasi begini. Enggak, saya nggak pernah. Malah saya punya keinginan gini Mas. Mungkin nanti ya di tahun-tahun ke depan saya inginnya itu buka
buka pelatihan secara gratis di setiap minggunya saja. Saya pinginnya seperti itu. Jadi rekan-rekan yang mungkin ya anak-anak muda kita yang mungkin lulus kuliah bingung sibuk mencari pekerjaan itu ya karena gini ya, terkadang kan mereka kenapa lulus sekolah kok nganggur, jadi pengangguran sukses padahal sarjana, karena mereka kerja pilih-pilih, karena mereka mencari pekerjaan yang mudah menghasilkan uang. Ya zaman sekarang mana bisa, kan gitu. Tetapi kalau mereka mau turun berkarya, mau turun dia mencari kesibukan, mau bikin UMKM dengan sendirinya, ayo silahkan, monggo, nggak masalah, datang saja ke kandang. 1000 lebih bisa menghasilkan. Kalau 45 hari ya sudah mulai ya. sudah mulai 45 hari itu sudah mulai menghasilkan. Kalau mau hasil pasti ya sekitar 2,5 bulan. Itu sudah bisa kita meraup keuntungan. Iyalah. Gitu. Nah, per 1000-nya ya itu tadi diperhitungkan. Karena apa? Secara di atas kertas kan gampang. Puyuh bisa dihitung pakan. Biaya operasional dihitung per hari. Gitu. Terus nanti hasil penjualan telur berapa? Ketahuan. Kalau untuk modal awal Mas ya, modal awal ini kan namanya kita ini ya kalau bisa hidup ini kreatif. Iya. Ada barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Betul. Gitu, jangan kita semua Seperti ini ya. iya. Iyalah. Dulu tuh baru kalau dipikir dulu mah Karton-karton bekas, refleks iya, bekas, gitu kan. manfaatkan gitu. Jadi kalau untuk apa ya? Nanti diputar dulu hasilnya. Ya. Jadi mati. Makanya sering kali saya bilang, kita ternak ini kalau nggak punya modal butuh waktu 2 tahun kawan. 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak ketemu hasil ya sudah kita tinggal. Kita cari hasil, kita cari lagi penghasilan yang lain kan? Ataukah ternak burung murai batu kan? Ataukah kita jamur tiram kah? Ataukah apa, masih banyak peluang di situ gitu. Kalau 2 tahun memang kita terjun nggak ada hasil ya sudah tutup. Mungkin bukan nggak cocok atau mungkin rezeki kita nggak di situ kan gitu. Kalau untuk awal-awalnya pahit ya, semuanya pasti pahit. Kalau untuk merintis awal itu semuanya pasti pahit. Pemain YouTuber juga kalau untuk awal itu pasti pahit gitu loh, pahit. Nyari konten sana sini penonton nggak ada, itu pasti kan gitu. Ngemis itu pasti gitu loh. Bagi yang beruntung lancar-lancar Nah, juga ya. iya. Nanti udah rezekinya di situ. Tapi kalau memang kita istilahnya kalau kata orang Jawa ini ulet di Iya. situ terus, bertahan di situ terus, ya nggak mungkin Mas, kita namanya usaha kok nggak ada hasil. Iyalah. Usaha tidak mungkin mengkhianati hasil, pasti Betul. ada, tapi kan tertunda kan gitu. Konsisten, Iya. uletan gitu. Terus kalau saya itu hidup itu harus ada target, enggak saya di tahun depan harus melihara 5.000, enggak saya nggak punya target. Kalau kita target pasti meleset Mas. Sesuai kebutuhan. Iya, kalau kita target tahun depan harus punya 5.000 lah. Kalau biaya nggak ada dari mana? Gitu. Kalau hidup kita target harus begini, harus begitu, pusing kita malahan. Sudah kita jalan. Ibaratnya orang punya utang. Iya, kita dikejar-kejar jadinya kan gitu. Nah enaklah seperti ini. Kenapa kok saya awal itu memilih untuk ternak dulu? Ini punya cerita dulunya kan saya ini kan jualan. Saya ini kan asli perantau.